Halo, apa kabar kalian semua? Di depan kita udah ada satu buah paket yang kita tunggu-tunggu, penuh drama dan penuh dengan penantian. Ya, ini adalah paket yang kita tunggu dari Vivo iQOO Z7X. Jadi buat kalian semua yang udah pada PO atau lagi nungguin ini paket ya, kalian bisa sambil nyimak apa aja kelebihan dan juga kekurangan, atau lebih tepatnya seperti apa reviewnya. Kita lihat untuk packingnya seperti ini ya. Dan di sini ada keterangan, ada satu buah hadiah hasil PO. Langsung aja kita unboxing. Nah, sambil kita nunggu unboxingnya, sambil sedikit cerita-cerita nih ya. Kalian yang udah pada udah pada ikutan PO, paketnya udah nyampe mana nih? Kira-kira udah ada yang dikirim atau belum? Kalau saya ini ikutan PO pada tanggal 9 kemarin, dan alhamdulillahnya bisa dibilang cepet ya. Gak kayak pengalaman teman-teman di luar sana. Karena banyak sekali yang pada bilang kalau yang PO lebih dulu, atau bisa dibilang gimana ya, sebelum tanggal 9 lah, itu masih banyak yang belum datang paketnya. Dan ini kebetulan saya paketnya udah nyampe, bisa dibilang lebih dulu dibanding teman-teman lain yang udah PO pada tanggal sebelum tanggal 9 kemarin. Dan banyak juga yang pada ngeluh tuh untuk pengirimannya lelet, dan banyak juga yang gagal di pick up, atau ada juga yang pada nge-share kalau pengirimannya itu nggak segera dikirim. Nah, kemarin tuh saya juga udah sempat bikin postingan di grup ya. Itu pada bilang kalau yang gagal di pick up itu rata-rata pada pakai jasa kirim si cepat. Nah, itu banyak banget yang pada gagal di pick up. Sedangkan yang pakai jasa kirim Shopee Standard Express itu malah pada belum dikirim atau belum diproses. Dan saya ini pakai jasa pengiriman JNT Express. Dan setelah kita lihat pengalaman dari teman-teman di luar sana yang pakai JNT Express, atau lebih tepatnya selain si cepat dan juga Shopee Standard Express, paketnya itu bisa dibilang bisa dikirim lebih dulu dibanding dengan kurir yang udah kita sebutin tadi. Ya bukan kurirnya sih, tapi ekspedisinya. Jadi untuk keterlambatan atau gagal pick up itu bukan kesalahan dari brandnya, bukan dari Vivo atau dari iQOO. Dan itu kalau menurut saya pribadi ya, kayaknya kesalahan atau kinerja dari ekspedisi yang kalian pilih. Seperti ini bonusnya. Dan ini box dari Vivo iQOO Z7X. Jadi untuk tampilan boxnya di bagian depan ini pakai warna polos hitam, tapi kayak ada teksturnya seperti ini, garis-garis ya, sama seperti box dari iQOO lainnya yang ada di Indonesia. Nah, ada garis warna kuning. Dan ini spesifikasi utamanya bisa dilihat nih. Seri ponselnya tipe i2216, RAM 8GB dan ROM 128GB yang saya beli. Dan ini saya dapetin PO di tanggal 9 itu dapat harga Rp3.099.000. Cukup unik ya boxnya, nggak kayak ponsel-ponsel pada umumnya, menyerong. Ya bisa dibilang lebih kekinian, lebih kelihatan keren dibanding ponsel dari brand-brand lain, termasuk Vivo sendiri. Iya. Jadi ini udah nggak ada segelnya ya cuman plastik tadi. Nah, kita lihat sama-sama. Nah, ini ponselnya tampilannya kayak gini, masih dibungkus. Kemudian kita mendapatkan kertas IMEI yang udah disobek. Selanjutnya kita mendapatkan satu buah kas bening, informasi penting, kartu garansi, dan juga panduan ringkas dari iQOO Z7X. Kita juga dapat nih adapter gede dengan output nyampe 80 watt maksimal. Wih, keren. Jadi ini chargernya kayaknya nih sama kayak Vivo X, bukan Vivo X, tapi Vivo V27e dan juga Vivo V27 5G yang udah kita review sebelumnya ya. Chargernya sama persis kayak gini. Selanjutnya kita masih mendapatkan nih kabel USB Type-C. Lalu kita juga mendapatkan SIM ejector. Nah, ini kita rapiin terlebih dahulu mejanya. Seperti ini tampilan dari Vivo atau iQOO Z7X. Nah, ini yang saya pilih warna biru. Kenapa nggak pilih warna hitam? Ya bosan aja, karena ponsel-ponsel sebelumnya yang saya pakai itu selalu pakai warna gelap. Nah, untuk pertama kali megang ini ponsel bagi saya sih nggak terlalu berat-berat banget ya, karena sebelumnya saya juga udah pernah pakai itu
Asus ROG Phone 3, kemudian Samsung Galaxy M31 yang baterainya sama 6000 mAh. Nah ini enggak bisa dibilang biasa aja lah, seperti standar pada umumnya untuk ponsel dengan kapasitas besar. Untuk tampilan desainnya bisa dibilang cukup simpel dan juga elegan untuk ponsel dengan rentang harga 3 jutaan rupiah. Ini backdoornya masih pakai backdoor plastik, dan pertama kali saya pegang ini kesan backdoornya kopong. Ini terutama di bagian sini nih, kopong banget. Kalau di bagian bawah sih enggak ya, di bagian sini kopong, jelas kopong nih. Suaranya aja kayak gini, kayak melembung malah nih. Ya semoga aja aman HP-nya. Lalu di bagian bawahnya terdapat branding iQOO, dan di sini terdapat keterangan fotografi high performance, kemudian ada 2 kamera dan juga lampu LED flash dengan dual tone warna. Untuk bodi bagian samping kanan kirinya udah pakai bodi melengkung, dan ini feel genggamnya cukup nyaman di tangan ya, karena bagi saya tuh nggak terlalu berat-berat banget, dan digenggam itu nggak licin, keset gitu kesan pegangannya. Untuk frame atau bodinya sendiri masih pakai bodi plastik tentunya. Dan ini terdapat 2 buah tombol volume dan juga tombol power yang sekaligus bisa kita gunakan sebagai sidik jari tambahan atau sidik jari biometrik maksudnya. Lalu di bagian atas ada noise cancelling, kemudian ada lubang SIM tray. Masih terdapat slot kartu memori eksternal dengan sistem hybrid. Di bagian samping kirinya polos. Kemudian bagian belakang atau bagian bawah, di sini terdapat lubang speaker, port USB Type-C, lubang mikrofon, kemudian masih tersedia lubang jack audio 3,5 mm. Langsung aja kita hidupin. Jadi buat kalian yang sama-sama lagi PO atau nunggu pesan dari ponsel iQOO Yet 7 series, entah itu iQOO Yet 7 5G atau iQOO Yet 7X, coba kalian cek nih yang belum dikirim, atau perjalanan resi kalian yang pakai resi dari si cepat, kira-kira ada keterangan gagal pick up atau enggak. Ini kita setup terlebih dahulu ya. Tampilan awalnya seperti ini, dan ini enggak kita koneksikan pada jaringan WiFi. Kita zoom terlebih dahulu. Nah, jadi enggak terkoneksi dengan jaringan apa aja ya. Nah, langsung kita bahas untuk tampilan depannya. Untuk review lengkapnya di bagian kamera kita bahas di video selanjutnya aja. Ini kita video unboxing atau untuk spesifikasi inti aja. Nah, tampilannya seperti ini, udah pakai tampilan layar neo display di harga 3 juta rupiah. Nah, untuk bloatware-nya banyak atau dikit nih. Ini yang kelihatan ya, bisa kalian lihat nih. Ada bloatware 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bloatware-nya ada 12. Dan ini bisa dibilang gimana ya, cukup banyak sih sebenarnya. Nah, kita coba untuk menghapus aplikasi bawaan atau bloatware-nya, bisa atau enggak. Oh, bisa ternyata. Info aplikasi ini bisa kita uninstall. Selanjutnya kita lihat untuk penggunaan memori dari ponsel iQOO Yet 7X. Memori yang dipakai kemakan beberapa aplikasi dan juga OS yang terinstall nih ya. Ini sebanyak 21,85 GB dari memori internal 128 GB. Dan RAM yang digunakan 3,90 GB. Dari RAM 8 GB dengan RAM virtual 8 GB. Jadi untuk virtual RAM-nya udah otomatis aktif dari pertama kali kita unboxing ponsel dari Vivo iQOO Yet 7X. Kelihatan ya, sistemnya makan memori 19 GB, aplikasinya 2,8 GB. Selanjutnya kita lihat untuk refresh rate yang dimilikinya, opsinya ada berapa aja nih. Laju penyegaran, jadi ada 4 opsi sekaligus ya. Dari layar iQOO Yet 7X, kita bisa pilih otomatis 60 Hz, 90 Hz dan juga 120 Hz. Jadi nggak langsung lompat dari 60 ke 120 Hz. Dan ini kita pilih aja untuk pengalihan pintar, biar makin hemat dari baterai atau konsumsi baterai dari ponsel iQOO Yet 7X. Kita lihat di bagian tentang ponsel. Nah, jadi prosesornya ini pakai chipset dari Qualcomm Snapdragon 695 octa-core dengan 2,2 GHz. RAM-nya 8 GB dengan virtual RAM 8 GB. Versi Android yang dipakai nih, udah pakai Android versi 13 atau Android terbaru saat ini. Update keamanannya di 1 Maret 2023 ya. Jadi bisa dibilang cukup barulah untuk OS atau keamanan yang diinstal dari iQOO Yet 7X. Kita juga belum melakukan update karena mau lihat
berapa memori yang dimakan oleh iQOO Yet7X dari pertama kali kita unboxing. Di bagian kamera kita tes. Jadi di bagian kameranya cuman ada 2 aja, biasanya kan ada 3 tuh. Karena untuk kameranya ini nggak ada kamera ultrawide dari iQOO Yet7X. Jadi cuman 2, 1.0, kemudian zoom optiknya di 2.0. Mode potret, kita lihat efeknya. Film lawas, efeknya cuman ada ini 4. Kalau filternya masih cukup banyak. Efek cahaya ada ya cukuplah, ada 8 kurang lebihnya. Foto malam juga masih ada. Di bagian video untuk perekamannya, kamera belakang ada 2 opsi ya, 1080 30 fps atau 1080 60 fps. Kalau di 720 juga sama, ada 30 dan juga 60 fps. Untuk kamera depan cuman satu aja, 1080 30 fps. Kita lihat efek potret kamera depannya. Nah, ini untuk kamera belakangnya ya cukup sedikit lebih banyak dibanding efek kamera belakang. Tapi itu ya cukup umum sih, karena kamera depan kan paling sering dipakai buat selfie, jadi ya efeknya lebih banyak. Kemudian ini kita lihat di bagian lainnya. Ada fitur slow mo, stiker IR, foto live, pencahayaan ganda, tampilan ganda, selang waktu, mode pro, dokumentasi, dan panorama. Jadi nggak ada fitur dual video dari ponsel iQOO Yet7X ini. Ini masih pakai mono speaker aja ya untuk ponsel dari iQOO Yet7X, dan nggak ada nih IR blaster atau inframerah. Jadi buat kalian yang masih penasaran seperti apa reviewnya atau review lengkap dari iQOO Yet7X, kalian bisa ikuti terus video terbaru di channel Ali Studio Gadgets ini. Dan jangan lupa aktifin icon notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan buat kalian yang mau request untuk pengetesan atau lebih tepatnya review secara mendetail dari ponsel iQOO Yet7X, bisa kalian tinggalkan jejak atau request kalian di kolom komentar. Ya, sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.